Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita bersyukur kepada Allah sampai sore hari ini kita masih diberikan hidup, masih diberi kesehatan dan juga diberi keluasan rezeki. Maka mari kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan ini kita syukuri. Dan dengan kita bersyukur Allah janji nikmat akan ditambah insya Allah. Yang di luar halangannya ya. Yang di dalam aman ya? Aman. Gak ada yang tidur, gak ada yang ngantuk, gak ada yang menyemutan, ada Sore hari ini kita akan mengkaji tentang cabang iman. Iman itu memiliki cabang 77 cabang. Jadi ada pokok batangnya rukun iman itu, kemudian ada cabang-cabang. Semua ini kalau ditotal jumlahnya ada 77 cabang. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Nabi bersabda bahwa iman itu memiliki 77 cabang. Paling utamanya cabang ucapan la ilaha illallah. Apa maknanya, Bu? Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi ketika kita ucapkan la illallah, bunjamkan dalam hati. Jadi tidak hanya lisan saja, lisannya berzikir, hatinya juga berzikir. Kalau dalam thariqah Qadiriyah Naksabandiyah zikir itu ada mulai gerakannya. Pertama itu adalah ke atas. Ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Harus kita yakini seyakin-yakinnya. Bahkan seandainya nyawa ini dicabut, kita harus tetap yakin. Sampai nanti kita sudah di alam kubur, kita ditalkin yakin. Bumi, hari ini engkau telah berada di alam barzakh. Tak lama lagi akan datang dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Ibu jangan takut, karena malaikat Munkar dan Nakir itu adalah makhluk di antara makhluk Allah. Sudah kebayang, Bu? Bu? Sudah kebayang kalau sampai sudah masuk terminal bagan gitu, harus sudah kebayang, betul? Harus sudah kebayang. Kenapa? Karena kematian nggak pernah ngasih WA, nggak pernah SMS, nggak pernah kabar, tiba-tiba aja datang. Istri Ustaz Sulaiman, imam masjid Al-Ma'ruf Hidayah, mau melahirkan gagal, malah meninggal dunia. Biasanya kalau saya kajian itu orangnya ada, minggu itu saya cari-cari mana Bu Sulaiman. Tak taunya malam-malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur jauh di bawah kita. Itulah kematian, tidak pernah mikir tua atau muda, siap atau tidak siap. Kalau memang sudah
sudah saatnya datang, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, maka tidak bisa dimajukan, tidak pula bisa dimundurkan. Maka siap gak siap harus siap, harus kebayang. Maka tauhid ini harus kita pegangi kuat-kuat. Yakini tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Tanamkan itu dalam dada sampai kemudian langit runtuh, bumi terbelah, Allah tetap ada di dada. Maknanya apa? Tetap yakin bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Bawa keyakinan ini sampai mati. Maka Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, iman. Cabang iman ada 77. Paling utamanya ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu orang lain. Saya ulang lagi. Paling rendahnya cabang iman adalah menyingkirkan sesuatu yang akan membahayakan orang lain. Di jalan ada batu membahayakan, singkir. Di jalan ada paku, ada pecahan kaca, singkirkan. Sampai kalau jalan lubang membahayakan, timbul. Itu bagian dari cabang iman paling rendah. Maknanya apa? Kita sebagai orang beriman punya tugas, jangan nyakiti orang lain. Apakah dengan tangan kita atau dengan lisan kita? Kita ini diperintah yang membahayakan orang lain hilangkan. Maka jangan sampai kita menimbulkan bahaya orang lain, terlepas itu dengan ucapan kita atau dengan tangan kita. Nah, cabang iman ada berapa, Bu? 77. 77. Oke. Paling tingginya apa? Ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya apa? Menyingkirkan hal-hal yang membahayakan orang lain. Cabang iman pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah maknanya apa? Yaitu Allah Ta'ala wahidun la syarikalah, fardun la mislalah, somadun la niddalah, azaliyun qadimun abadiyun daimun, la awwala li wujudi wala akhirah li abadiyah. Kita harus yakin Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu. Sekutu itu apa? Partner itu rekanan kerja. Allah sendiri, nggak ada pembantu. Allah itu sendiri, tidak ada yang menyamai. Allah itu tempat segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah itu maha awal, maha akhir, maha azali. Azali itu dahulu tidak ada awalnya. Azali.
abadi, akhir, maha akhir, tidak ada akhirnya, kekal, tidak ada akhirnya. Ini harus menjadi keyakinan yang kuat. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu. Allah Maha Sendiri, tidak ada yang semisal. Allah tempat bergantung segala makhluk. Allah Maha Awal, Allah Maha Akhir. Allah itu awal, tidak ada permulaannya. Maha Akhir, tidak ada akhirnya. Dan Allah tidak bertemu. Ingat itu. Saya kemarin sudah tanya dan saya sudah ajari jawabannya. Sekarang saya akan coba tanya lagi. Sudahkah bisa menjawab pertanyaan saya? Ya, yang senang. Ayo, di mana Allah? Sebelah sini. Perwakilan 5 orang sebelah sini. Di mana Allah? Halo. Di aras itu mana? Di atas. Nih, 5 orang. Di mana Allah? Tidak membutuhkan tempat. Tidak membutuhkan tempat. Oke, sebelah sana. Di mana Allah? Allah tidak bertempat yang di luar sana. Allah tidak bertempat. Jadi jangan terjebak oleh pertanyaan. Allah itu zat yang menciptakan tempat, yang menciptakan waktu. Maka Allah tidak bertempat, Allah juga tidak dilalui oleh waktu. Ini harus benar. Ya. Jangan sampai salah. Kenapa? Kalau sampai kita jawab Allah itu di atas, Allah itu di mana begitu, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk bertempat, masa iya pencipta bertempat? Yang biasa saya tanyakan, ibu kenal dengan tukang gorengan? Kenal. Tahu produknya? Produknya apa? Tahu. Gorengan. Tahu goreng. Bapak goreng. Pisang goreng. Punya goreng. Pertanyaannya simpel. Sama enggak tukang gorengan dengan gorengan? Tidak akan pernah sama antara tukang gorengan dengan gorengan. Kalau sempat sama, yang dijual juga. Itu saja masih sama-sama makhluk. Tukang gorengan makhluk, gorengan juga makhluk. Bagaimana dengan Allah dan yang menciptakan? Pasti berbeda dengan ciptaan. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas aras. Maka kalau kita belum tinggi keyakinan kita cukup mengikuti takwil para ulama. Maknanya Allah istiwa di atas aras adalah Allah menguasai aras. Allah menguasai aras. Karena kalau kita belum bisa, keyakinan kita belum taslim, kita susah memahaminya. Di atas aras berarti kan bertempat. Masa iya Tuhan bertempat? Yang butuh tempat itu makhluk. Ya sampai butuh usul. Nanti kalau mati kemian tahun bahkan tetap butuh tempat. Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan waktu. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak dilalui oleh waktu. Pertama, cabang iman pertama kita harus yakin Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu. Allah itu sendiri, ya, tidak ada yang menyamai. Allah itu Maha Dahulu, tidak ada permulaannya. Allah itu Maha Awal, tidak ada permulaan.
cabang iman kedua. Nanti kalau tak paham tanyakan. Yaitu iman dengan para malaikat. Kita harus yakin bahwa Allah itu memiliki banyak malaikat. Malaikat itu apa? Makhluk Allah yang mulia, yang mereka akan selalu menjalankan perintah Allah dan tidak akan mendurhakai Allah. Yang ma yu'marun wala ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu makhluk yang selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat itu ibaratnya lurus kayak robot. Jadi nggak ngerti belok-belok, nggak ngerti, lurus. Kalau yang awal diciptakan sujud, ya sudah sejak diciptakan sampai nanti kiamat tetap sujud. Contohnya kayak gitu. Nggak ada. Ayo istirahat sebentar lah. Kayaknya lagi sakit pinggang. Malaikat kalau sakit pinggang makan gorengan. Malaikat nggak makan, nggak minum. Wal malakul ladzi bila abil wa'ad la akala surba wa la nauma lahu. Malaikat itu makhluk yang tidak tidur, tidak makan. Makhluk yang tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Jisimnya jisim halus, bangsanya bangsa halus, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga. Dan Allah beri kemampuan menjelma apa-apa yang diinginkan. Malaikat kadang-kadang menjelma sosok manusia, kadang-kadang menjelma sosok binatang. Terserah, karena memang oleh Allah diberi kemampuan untuk menjelma. Yang penting kita yakin Allah punya banyak malaikat dengan tugas masing-masing, termasuk malaikat hafadzah. Apa itu hafadzah? Malaikat tukang jaga, malaikat security, polisi lah, tentara. Setiap kita itu tidak kurang 10 malaikat menjaga kita. Atas 1, bawah 1, kanan 1, kiri 1. Dapat berapa? 4. Depan 1, belakang 1. Berapa? 6. Di antara kedua mata ada 1. 7. Di antara bibir kita ada 1. 8. Dan totalnya ada 10. Itu hanya malaikat hafadzah, dan itu ada 2 shift. Sebentar lagi saat matahari terbenam, maka malaikat akan cek shift, ganti dengan malaikat shift malam. Besok saat matahari terbit, maka malaikat malam diganti dengan malaikat pagi. Terus begitu, dan itu malaikat hafadzah, malaikat yang oleh Allah ditugaskan menjaga kita. Itu masih hafadzah, belum rohani, belum karubin, belum lagi malaikat-malaikat yang di langit, di mana langit merupakan tempatnya tinggalnya malaikat. Jumlah malaikat lebih banyak daripada penduduk bumi. Saya cerita di aras, kata para ulama dalam kitab-kitabnya, aras itu, tahu aras? Halo, tahu aras? Enggak tahu? Kami juga enggak tahu juga. Di atas kita ini, di atas langit kita, di atas kita ini ada makhluk Allah yang lebih besar, namanya kursi. Dan jangan dibayangkan kayak kursi belakang kita, namanya kursi. Di atas kursi
Bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Sangat indah. Terus aras ini dipikul dulunya 4 malaikat. Jangan tanya berapa besarnya malaikat itu. Kira-kira saja. Kepalanya di bawah aras, kaki-kakinya di bawah bumi lapis 7. Sampai bayangkan ke sana. Seandainya air di muka bumi dikumpulkan, dituang ke kepala satu malaikat, nggak akan tetes. Seberapa kira-kira? Wallahu a'lam. Awalnya 4. Sejak kelahiran Rasulullah, aras bergetar hebat. Wah, tanzara arsyul was tibasyara. Itu kalau biasanya orang mau nikah itu dibaca. Wah, tanzara bergetar. Opo al arsyul aras. Sejak kelahiran Rasulullah, aras bergetar hebat. Sebagai bentuk kebahagiaan mereka atas terlahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perkuat yang awalnya dipikul oleh 4 malaikat ditambah 4 sehingga pemikul aras berjumlah 8. Terus aras itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Jumlahnya wallahu a'lam. Contoh, ada malaikat yang mengelilingi aras ditugaskan membaca tasbih subhanallah subhanallah. Berapa jumlahnya? 70. Di belakang masing-masing 70 itu ada 70.000 malaikat. Sampai kalian dulu 70.000 kali 70.000 pasti bingung. Ayo, kira 1,4 miliar. Itu yang tugasnya subhanallah. Yang membaca takbir sama, yang membaca alhamdulillah sama, yang membaca la ilaha illallah sama, dan masih banyak malaikat-malaikatnya. Itu semua mereka ini melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah mendurhakai Allah. Nah, harus yakin Allah memiliki banyak malaikat. Cabang iman ketiga apa itu? Iman dengan kitab-kitab Allah. Bi an tusaddiqo bi anna ma nazzalallahu ala anbiya'ihi min al-kutub wahyun min Allah mustamilun ala ahkami wa akhbari. Kita harus yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sucinya dan Allah menurunkan sofifah-sofifahnya pada nabinya, pada rasul-rasul. Apa yang Allah turunkan itu adalah firman Allah yang itu merupakan undang-undang hidup bagi manusia. Surah Al-Baqarah awal. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk undang-undang bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang Yahudi dulu diturunkan Taurat, maka pedoman hidupnya kitab Taurat. Datang Nabi Isa diturunkan Injil, maka pedoman umat manusia kitab Injil. Datang Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, maka umat Muhammad harus berpedoman dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada hukum-hukum Allah. Dalam Al-Quran ada perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kabar-kabar tentang gaib, dan termasuk bukti-bukti kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin Al-Quran firman Allah yang harus kita yakini
yakini isinya yang harus kita amalkan sebagai pedoman itu iman kepada kitab-kitab. Nomor berapa tadi? Nomor pertama Iman kepada Allah. iman kepada Allah. Nomor dua Iman kepada malaikat. malaikat. Nomor tiga kitab. Sekarang nomor empat wasyubah ar-rabi'ah bi antumina bi annal anbiya sahibuna fihi fima abaru anillah wa anna minhum man arsalahum ila khalqi li hidayatihim takmila ma'asilim wa ma'adilim wa ayatul bil mujizat. Yang keempat, kita harus mengimani bahwa nabi-nabi Allah itu benar dalam apa yang dikabarkan. Kita harus yakin apa yang disampaikan oleh Nabi adalah benar. Maknanya kita harus yakin terhadap hadis-hadis Nabi, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, apa yang telah diterangkan oleh Nabi, apa yang telah ditetapkan oleh Nabi, itu benar datang dari Allah. Sifat wajib para rasul ada empat. Pertama siddiq itu apa? Jujur itu apa? Apa yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. Nomor dua, amanah dulu loh. Siddiq, amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Apa yang disampaikan dijadikan pedoman. Apa yang telah didakwahkan itulah yang mesti kita pegangi dalam hidup ini. Yang ketiga, tabligh maknanya menyampaikan. Namanya Rasul, Nabi itu tidak pernah menyembunyikan apa yang mesti disampaikan. Semua yang wajib disampaikan maka oleh para nabi, para rasul disampaikan. Jadi nggak ada yang dirahasiakan. Kalau memang wajib disampaikan, disampaikan. Nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Yang terakhir adalah fatonah. Fatonah itu apa? Di atas jenius. Kalau sekedar cerdas banyak, jenius banyak, fatonah di atas jenius. Contoh, suatu hari ada datang orang Badui, orang pedalaman ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, ke masjid Nabi. Sampai masjid, masuk. Di dalam masjid kencing. Sahabat lari, mau ngantemi dia, mau mukuli dia. Kata Nabi, jangan, biarin dia kencing sampai selesai. Kalau sampai nengok orang kencing di masjid gimana? Minimal teriak. Minimal teriak. Ini mau diantemi, kata Nabi, jangan, biarkan selesai kencing. Ada apa di balik itu? Setelah selesai, Nabi perintah ambilkan air 1 ember, siram. Dari apa yang dilakukan Nabi ini ada pelajaran-pelajaran penting yang ini belum pernah diajarkan oleh siapa. Pertama, orang itu kalau lagi kenceng-kencengnya kencing terus dihentikan, sakit kan? Kalau tidak sakit nanti dicoba. Waktu terus berhenti, pasti akan sakit. Menghentikan orang yang sedang asik-asik kencing itu menyakitkan. 1, 2, kalau orang kencing terus langsung dihantam, kencing
ketiga, Nabi mengajarkan bagaimana cara mensucikan tanah yang menyerap yang kena najis. Karena waktu itu masjid di Arab itu belum ada semen, belum ada keramik marmer, yang ada pasir, sehingga kalau dikencing langsung menyerap, hilang. Cara mensucikan cukup disirami, digenangi, maka menjadi suci. Itu ada 4 pelajaran. Pertama, jangan menyakitkan. Kedua, bagaimana caranya najis tidak kemana-mana. Ketiga, bagaimana cara mensucikan najis. Ini namanya fatona di atas jenius. Dulu belum ada kedokteran mengajari seperti itu. Belum ada pakar-pakar ahli gizi, ahli virus, ahli pemenang sekarang ini. Kawan-kawannya corona itu sekarang apa? Virus influenza ya. Padahal semua itu adalah main-main. Nah, sampai di sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, saya buka tanya jawab. Monggo yang mau bertanya. Oke. Apakah setan? Setan juga ada 10 kemudian Oh. digodain sehingga itu kan setan baik. Jadi pertanyaannya dibalik, kalau malaikat ada 10, apakah setan juga ada 10? Setan lebih bukan. Setan lebih banyak. Tentara setan juga lebih banyak, makanya malaikat digerakkan juga banyak. Ya kalau setannya 10, malaikatnya 10, berarti hebat setan loh. Ya lebih banyak setannya lah, tapi malaikatnya hebat, makanya cukup sedih. Aku lupa itu, kalau ingat tak sebutin. Lupa. Entah di bagian telinga, entah di bagian hidung, hanya saja jualan. Intinya mau kita ini selalu dijaga oleh 10 malaikat, namanya malaikat hafadzah, malaikat penjaga. Lu sampai nomor turu ragu jodoh, kira-kira kecoa masuk hidung. Nah, bisa saja kelabang masuk hidung ini dianggap ini lubang anget kayaknya. Dijaga oleh malaikat, makanya nggak masuk. Silakan yang lain. Halo, adakah yang mau bertanya? Tidak ada. Nggak tanya nggak apa-apa loh ya, nggak dimarahi loh. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Masuk ke cabang iman yang kelima. Wasubah al-khamisah, cabang iman yang kelima, al-iman bifana'il alam ad-dunyawi al-kulli wasufli wabil yaumil akhir ma'amastamalat alaihi minal jaza wal hisab wal mizan wasirat wal jannah wa nar. Cabang iman kelima adalah kita harus mengimani bahwa alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Dengar ke atas, jangan dengar ke bawah. Dengar ke atas. Ada apa di atas? Ya kira ya atap, masjid kalau perluasan. Adalah langit, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang dan seterusnya. Itu besok akan hancur. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal
kehancuran itu. Ayat-ayat yang menerangkan tentang kehancuran alam atas. Bahwa ada bumi, ada gunung, ada lautan juga akan hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi akan mengeluarkan beban beratnya. Apa itu beban berat bumi? Golongan manusia dan golongan jin. Keluar. Yang sudah mati dikubur akan dibangkitkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya, kenapa bumi kok kamu bergoncang dengan seguncang-goncangnya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi menceritakan ceritanya. Dan seterusnya. Jadi kita harus yakin alam semesta ini akan hancur, maknanya akan terjadi kiamat. Itu langit, bumi dan seisinya. Bagaimana dengan kita? Kita ini penghuni bumi yang tidak lama. Masih ingat masa TK dulu? Halo? Masih ingat masa TK dulu? Masih ingat kan? Siapa guru kita? Guru saya Bu Aisyah. Saya masih ingat. Guru SD? Ada Pak Isudin, ada Gusman, ada siapa lagi? Bu Sutini, Bu Sumini, Bu Suminten dan seterusnya. Guru SMP? Masih ingat. SMA? Masih ingat. Bahkan sekarang masih ada. Maknanya apa? Betapa singkatnya hidup ini. Kita masih ingat masa TK kita. Dan lama-lamanya nggak lama lagi. Lama nggak? Lama nggak? Halo? Lama lagi nggak? Ya udah. Umur umat Muhammad itu tidak jauh-jauh dari nabinya. Nabinya berapa? 63 sampai piro? 48. Ya sudah naik. Masih 36. Itu kayak baru kemarin. 40, 50, tinggal berapa tahun? Itu kalau sampai ya, kemarin saya takziah kawan meninggal istrinya. Kemarin juga istrinya meninggal. Saya tanya berapa umur suami istri? Yang satu sekitar 40-an. Yang kemarin itu masih 53. Sampai berapa? 50 ya, kira-kira nggak juga. Ini loh maksudnya bahwa hidup di dunia itu sangat singkat. Tapi yang singkat ini besok akan kita petik hasilnya. Maka kita harus selalu ingat, dunia ini akan hancur, akan meninggalkan kita, atau bahkan kita yang meninggalkan dunia. Pilihannya ada dua, dia atau kita. Kira-kira dia apa kita? Kita. Lebih banyak kita. Dan kita berharap jangan ketemu kiamat, nggak mampu kita, nggak akan mampu kita ketemu kiamat. Jangankan kiamat, ketemu fitnah sebelum kiamat saja kita nggak akan mampu. Ketemu Dajjal, ketemu Ya'juj Ma'juj, kayak apa itu? Nggak mungkin mampu kita. Apalagi kiamat. Oh, kiamat itu Al-Quran menggambarkan anak-anak yang belum
belum waktunya ubanan langsung ubanan. Orang-orang yang hamil, terlepas hamil tua atau muda, langsung melahirkan. Orang-orang yang menyusui, mencampakkan anaknya tanpa peduli apapun. Mereka gila, padahal mereka tidak gila. Itu gambaran kejadian hari kiamat. Yang perlu kita ingat, dunia ini akan kita tinggalkan atau akan meninggalkan kita. Maka siap-siap. Sampai ibu-ibu, halo, sok kebayang kan? Punya rumah, punya kendaraan, terus mikir ini semua akan saya tinggal. Sok begitu dah? Iya. Harus. Jangan sampai aku tinggal di rumah ini 100 tahun lagi, nanti tambah 100 lagi. Sekarang itu jangankan 160 saja sudah merepoti loh orang. Ya kan? Cabang iman yang kelima, kita harus yakin bahwa alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Maknanya bahwa kita di dunia ini tidak kekal, hanya sementara. Makanan namanya dunia. Maknanya dunia itu apa? Sebentar. Maknanya dunia itu sebentar. Dana yang benar dunia pendek singkat. Beda dengan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita lanjutkan cabang iman yang ke-6. Wasubah asal bisa al-iman bi anna yang ba'asul mauta sawa'un kana makburina aw warqa aw ghairu dzalik wa maqus du'ain hadzal badan lam islam ijma'. Cabang iman ke-6, kita harus yakin bahwa manusia itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya, terlepas orang itu dikubur atau enggak. Ini yang perlu kita coba tanamkan, keyakinan. Orang itu kalau sudah mati, apapun keadaannya, mati biasa dikubur, terbakar jadi abu, tenggelam makan ikan, ditelan oleh ular, diterkam oleh harimau, apapun bentuk kematian, hakikatnya orang itu kalau sudah mati akan berada di alam barzakh. Semua itu hanya cara kematian, tapi hakikatnya akan masuk ke alam namanya barzakh, alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Lah di alam barzakh nunggu terjadi kiamat. Kalau sudah kiamat, maka akan dibangkitkan, muncul, timbul dari kuburnya. Lalu yang dibangkitkan itu tubuh yang mana? Ya tubuh yang sekarang ini, bukan yang lain atau kloningnya, bukan. Yo ini. Halo, halo, antum enggak ini? Yang besok akan dibangkitkan yang tubuh kita ini. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Kenapa? Membangkitkan itu mengadakan yang sudah pernah ada, betul? Sedangkan Allah menciptakan kita itu dari tidak ada kemudian sulit mana mengadakan yang belum pernah ada dengan yang sudah pernah ada. Mengadakan yang belum Sulit mengadakan yang belum pernah ada. Loh kita ini loh sebelumnya belum pernah ada, tapi
Tapi Allah ciptakan, jadilah kita seperti ini. Besok kita mati, besok kiamat kita akan diadakan lagi. Ya tubuh ini besok dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti kita cerita tentang padang mahsyar. Yang penting itu kita yakin. Jangan sampai kita tidak percaya, karena orang-orang kafir tidak percaya bahwa orang yang mati akan dibangkitkan, apalagi yang dibangkitkan adalah jasad kita yang di dunia ini. Lah kalau kemudian kita mengandai yang dibangkitkan bukan tubuh kita sekarang ini, ya berarti nggak ngefek, nggak ngaruh. Wong yang berbuat ini kok, masa yang dibalas yang lain? Itu nggak logis, nggak realistis itu. Yang realistis itu yang berbuat yang dibalas. Makanya besok dibangkitkan, yang ini. Lah Pak, dan nanti kalau saya ke surga ya cilik banget. Lawan orang ke tempat gede-gede, waktu masak dengkule, umpamanya. Kalau sudah urusan surga neraka, itu seluruh manusia dibuat standar. Standarnya apa? Kembali ke umur 35. 35 itu kalau makan paling kuat, kalau senang paling senang, kalau menderita paling menderita. Makanya besok ketika orang itu di surga dikembalikan kepada umur yang 35, supaya kalau dia merasakan nikmat benar-benar nikmat sempurna. Pun di neraka, orang yang dimasukkan ke neraka umurnya distandarkan setengah orang 35 tahun, sehingga ketika disiksa benar-benar menderita. Nah, sudah dulu, monggo kita buka lagi nanya jawab. Jangan sungkan bertanya, apapun boleh. Pertanyaan bebas. Kurang jelas. Harta yang ditinggalkan orang mati, terus masalah hisab. Harta halal itu dihisab. Harta haram dianggap itu gak ada pilihan. Halal wajib sampai usut tangan kepada hitam-hitam zakat dari mana? Oh ini zakat dari majelis taklim. Siapa yang beli? Beli sendiri-sendiri. Terus uang dari mana? Dari suami. Suami kerja apa? Kerja PT. Kerjaan bener kan? Uangnya panjang loh. Kalau masuk malam nyelonong kan? Tidur Pak. Gebuk malaikat itu. Sok bawa barang dari PT kan? Ayo tanya mereka. Otomatis semakin banyak harta halalnya, semakin banyak hisab. Makanya orang yang paling cepat ke surga itu orang miskin. Neraka yang mundur. Harus dihisab satu persatu. Orang miskin dihisab apanya? Sandal cuma satu, jilbab pun kadang-kadang pinjam tetangga. Malaikatnya bingung apa yang dihisab, nggak ada hartanya.
miskin itu rasa kita masuk sana, masuk sana. Kalau orang kaya lama misalnya, kalau mau demen dari mana? Tanya. Bilang kok besar dari mana? Panjang urusannya. Itu halal kalau haram langsung langsung disiksa. Gak boleh kaya berarti sokong melarang orang Islam terus kaya. Kalau orang Islam jangan kikir, bisa sedekah, bisa bantu, bisa wakaf, bisa amal jariah. Yang ini akan memperbanyak pahala di akhirat. Orang Islam itu harus kaya, jangan miskin. Minta-minta, memalukan, ya kan? Harus kaya. Yang penting jangan kaya monyet. Harus kaya. Kalau sekarang ini kita nggak punya duit repot, iya kan? Mau belanja nggak punya duit, mau makan apa? Ya kalau di kampung ke sungai masih ada tanaman, ke sawah-sawah masih ada rumput, di kita ada rumput nggak? Ya itu Pak, nggak bisa dimakan itu. Ya. Nabi itu kayak orang miskin. Nabi kayak orang miskin. Kaya. Kunci kekayaan langit bumi ada di tangan Rasulullah. Tapi Rasul nggak mau kaya. Lebunuh ucapan. Wahai Muhammad, maukah engkau aku jadi emas? Coba kalau yang ditawari ibu rusun kami. Bu, maukah aku jadi emas? Jangankan gunung keringat pun aku terima. Nabi enggak. Bahkan keluarga Nabi itu enggak biasa, enggak setiap hari masak. Kadang masak, kadang enggak. Ibu juga begitu. Iya, warung. Nabi enggak ada warung. Oke. Jadi ini juga harus mengingatkan kita ya, bahwa harta yang halal itu akan dihisab. Karena itu kalau kita punya harta, gunakan sebaik-baiknya supaya gampang hisabnya. Ya, sudah. Jadi, mumpung masih ada waktu. Kalau mau di situ juga Apa? Non Islam. Pokoknya manusia. Ya makhluk Allah ya. Allah nggak bisa bedain semua makhluk Allah. Dijaga. Sekalipun orang musyrik, sekalipun orang kafir tetap dijaga. Lo kalau Allah boleh kasih ya repot. Itu kan dosa pakai pangan. Matilah kita. Oh gawe dosa. Iya kan? Yo Allah itu kalau boleh pejam loh. Gawane dosa orang sakit makan. Coba gimana? Gak dikasih makan. Matilah kita. Tapi Allah itu penyayang. Makanya walaupun kita banyak dosa tetap dikasih rezeki. Kok sih terus ini mana yang tanya ini? Kalau enggak kita tutup. Ini sudah malam belum? Udah malam. Insya Allah kajian ini akan berlanjut sesuai dengan urutan sama dengan dewi. Nanti saya datang saya tanya urutan beberapa. Ini sudah masuk cabang iman ke-6. Dari pertama iman kepada Allah, yang kedua iman pada malaikat, ketiga iman pada kitab-kitabnya, keempat iman pada para nabi, kelima hari akhir, yang keenam yang Takdir. Dibangkitkan takdir itu ya, itulah. hari
Balik bangkit. Yang barusan tadi Iya. kita harus yakin bahwa manusia makhluk yang mati besok akan dibangkitkan, termasuk binatang. Cuman binatang itu urusannya nggak panjang, dibangkitkan untuk diberi kesempatan membalas. Umpamanya ayam kecil dipatoki sama ayam besar, Allah bangkitkan, suruh balas nih. Yang dulu matokin kamu, sekarang kecil, kamu balas. Kalau sudah impas, ya sudah jadi jebu, jadi tanah, selesai urusan. Tapi manusia enggak, masih panjang urusan, masih panjang urusan, masih ada sisa. Nanti terus ada yang namanya pertimbangan aman, terus nanti ada melewati siratal mustaqim, dan itu penentuan neraka atau surga. Nanti kalau di surga kekal selama-lamanya. Kalau kita masih punya iman, walaupun ke neraka mampir sebentar lama. Apa? Ya sebentar saja, jangan lama-lama aja lagi. Gosok nanti. Jangan khawatir, nanti kita terangkan bagaimana orang yang punya iman ketika berada di neraka. Insya Allah kalau orang itu imannya kuat, walaupun di neraka gak merasakan siksa. Nanti kita sampaikan dalil-dalilnya apa benar bahwa orang mukmin di neraka itu tidak mengalami penderitaan. Baik, mungkin karena waktu juga sudah malam ini sudah gelap. Sampai di sini dulu. Semoga Allah menjayai kita untuk memiliki keimanan yang kuat, sehingga apapun ujiannya mampu kita hadapi. Sehingga walaupun langit terbelah, langit runtuh, bumi amblas, iman tetap ada dalam dada. Yakni kita berharap dan berdoa semoga kita hidup dalam keadaan Islam, mati pun dalam keadaan Islam wal iman. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'mahu wa ikramul majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma farham bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Allahumma faqihna wa 'allimna wa barakatil lana fi dunya. Allahumma arzuqna rahmatan nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Allah tawil umrana wa sahih ajsadana wa wasi' arzaqana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut wa taubatan ba'dal maut wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kami mohon maaf bila taufiq wal hidayah.